Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba apa yang sudah saya lakukan, dan ini real atau nyata. Ternyata tulang belakang kita, atau orang Jawa bilang ulo-ulo, atau saya bilang yang bagian bawah itu tulang ekor, atau bila bisa disebut juga tulang sulfi, atau bisa disebut juga cupu manik astogino, terserahlah, jangan terjebak sama istilah. Ketika kita menggunakan pernapasan dan itu ditahan, langsung ditarik dari hidung masuk ke perut, ditekan ke bawah, sebagaimana video sebelumnya yang saya share seperti pernapasan balon, itu mampu menaikkan cairan sumsum tulang belakang sehingga naik ke kepala kita. Disitulah saya bilang kepala kita akan tercuci dengan cairan sumsum itu, sehingga mampu menciptakan hormon-hormon yang sudah ada di dalam otak kita, dan itu akan disebarkan ke seluruh tubuh. Hormon tersebut berasal dari kelenjar pineal kita, atau banyak orang bilang mata ketiga atau indera keenam. Saya bilang nggak usah terjebak di istilah itu menurut saya ya. Jadi indera itu ada 10 gitu, nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Tetapi intinya saya mau jelaskan dulu hormon apa yang kita dapat ketika kita menahan nafas di bagian perut, kemudian ditekan ke bawah, seperti orang, maaf gitu, orang yang mau BAB gitu, perlahan-lahan ditekan semampunya, kemudian lepaskan perlahan-lahan lewat hidung juga, perlahan-lahan sekali, dan itu diusahakan jangan sampai terdengar kalau bisa. Makanya lahan-lahan banget, pokoknya pelan-pelan banget, dan lakukan itu beberapa kali, nggak perlu berulang-ulang sampai puluhan kali, cukup 5-7 kali itu sudah mampu menaikkan energi atau cairan yang ada di tulang belakang kita untuk mencuci otak kita supaya mampu membawa oksigen, kemudian sifat elektromagnetiknya gitu ya, agak susah ngomongnya, itu energinya masuk ke sini, oksigennya masuk ke sini full, dan dalam keadaan kita rileks, fokus, santai, tenang, lakukan itu setiap hari, jangan putus syaratnya. Itu akan perlahan-lahan mampu memperbesar energi kehidupan kita atau kekuatan pikiran kita, supaya kita tidak mengalami gangguan dari kesehatan, ataupun bahkan mampu menaikkan level kecerdasan kita tanpa batas. Yang saya maksud tanpa batas adalah bukan kok kita terus pinter nggak ada habisnya, pasti ada habisnya. Level tanpa batas adalah dimana kita memahami pengetahuan itu real, itu adalah kecerdasan yang ada di otak kita. Jadi kita jadi semangat belajar, selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, penasaran terus. Itu adalah sifat dari energi kundalini atau cairan sumsum itu setelah otak kita bersih, karena ada proses kenaikan energi yang ke otak ini, atau di neokortek, otak bagian depan, di dalamnya masih ada otaknya otak. Terus kemudian ada kelenjarnya, yaitu kelenjar pineal dan kelenjar amigdala. Makanya orang yang cerdas di ranah otak itu adalah amigdalanya juga bekerja, tapi agak mengecil karena kekurangan oksigen, atau seringkali digunakan untuk berpikir, bekerja, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menyadari kita lama-lama kehabisan energi. Dan ditandai biasanya itu sangat nyata, ketika orang berpikir kuat, dia akan merasa kelelahan dalam berpikir, dia akan menghela nafas tanpa dia sadari. Itu kayak
Nah itu secara otomatis program otak kita atau gerak refleks di dalam otak kita akan menghirup udara lebih panjang sehingga tertransfer lagi energi itu ke otak. Makanya apabila itu kita manualkan nafas itu, tarik nafas panjang, keluar nafas panjang, atau ditahan seperti itu tadi 5-7 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan saya bilang menata hati, menata pikiran atau apapun lah itu, meditasi atau apapun lah yang menurut panjenengan anggaplah. Intinya kita menata diri, menata hati, menata pikiran supaya kita benar-benar mengenali diri, mengenali pikiran kita, mengenali hati kita, bahwa kita adalah bukan perasaan atau hati itu sendiri, tetapi kita adalah kesadaran memiliki pikiran atau hati itu sendiri. Jadi satu kesatuan, tetapi kita sadari. Jadi energi Kundalini itu bukan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya pribadi, karena sifatnya setiap orang punya selama dia mau mempelajarinya, memperbesar energinya. Dan saya punya keyakinan setiap manusia ketika sudah lahir di dunia ini, dia semua cakranya sudah terbuka dan kundalininya sudah naik. Tetapi semakin dewasa semakin mengecil karena saking sibuknya berpikir, saking sibuknya kegiatan sehari-hari, sehingga kita tiada menyadari, tiada merasakan apa itu energi yang kita miliki, yang Sang Pencipta berikan kepada kita. Jadi menaikkan kundalini sama artinya menselaraskan energi yang ada di tubuh kita. Jadi saya bilang mikrokosmos, diri kita ini adalah semesta yang kecil, dan kemudian alam material ini adalah semesta yang besar. Jadi menselaraskan semesta yang kecil dengan semesta yang besar itu termasuk dari pola bagaimana kita merasakan energi semesta yang ada di luar, kemudian kita koneksikan dengan energi semesta yang ada di dalam diri kita, sehingga kita merasakan betul-betul kalau alam ini menyatu dalam diri kita. Itu yang saya rasakan, dan ini enggak mesti harus lama cara mendapatkannya, karena memang saya otodidak. Jadi prosesnya sampai 5 tahunan baru saya menyadari apa itu energi, dan baru saya menyadari bagaimana cara menggunakan energi itu, atau saya sebut dengan bioenergi.